Sudah lihat, saya mendapatkan iPhone 14 di harga 7,1 juta. Padahal iPhone 14 saat ini harga normalnya masih di 8 juta. Bahkan di live TikTok saat ini mentok-mentok dapat di 7,5 juta. Dan saya kemarin dapat di 7,1 juta. Oke, saya akan berbagi tips sepengalaman saya bagaimana caranya saya mendapatkan harga 7,1 juta membeli iPhone 14 atau membeli produk iPhone khususnya supaya kalian mendapatkan harga murah. Tidak sembarangan membeli, ya kan? Kalau kalian hanya membeli, terus kalian punya uang banyak, biasanya tidak akan mementingkan harga. Tetapi kalau uang kalian pas-pasan, kalian pengen irit, nah kalian berada di video yang tepat. Tonton video ini sampai habis, jangan ada di skip. Karena semua yang saya paparkan berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jangan di skip ya. Oke, saya cerita dulu. Hampir semua barang yang saya beli itu rata-rata di bulan Februari dan bulan Maret. Contoh pertama, iPhone dari driver saya, iPhone 13, saya beli di bulan Februari. Setelah itu, saya beli MacBook yang ini ya, MacBook Air M1, itu di bulan Februari. Dan sekarang saya beli iPhone 14 untuk istri saya belinya juga di bulan Februari. Ternyata tidak seperti itu. Saya belinya di bulan Maret. Februari-Maret adalah rentang waktu yang terbaik untuk kalian beli. Kenapa? Karena Ramadan, teman-teman. Dari dulu saya perhatikan, setiap Ramadan, hampir seluruh produk di Indonesia itu biasanya ada diskon. Kenapa? Karena daya belinya tinggi. Sehingga berani memberikan diskon, potongan harga yang agak tinggi, tetapi jumlah pembelinya banyak. Sehingga toko akan tetap dapat untung, toko akan dapat fee dari setiap belanja dibandingkan dia tetap di harga yang normal. Nah, kompetitor-kompetitor lainnya juga melihat hal serupa. Flash sale setiap 1 Januari, 22 Februari, 33 Maret itu biasanya sering terjadi kok. Ada aja potongan-potongan yang dibelikan oleh TikTok, yang dibelikan oleh yang live, itu biasanya tetap dapat. Tetapi spesial kemarin, flash sale 33, itu karena seirama dan seiringan dengan Lebaran bentar lagi. Walaupun ini sekarang masih bulan puasa ya, masih Ramadan. Tapi biasanya pola seperti itu. Kita biasanya melihat di bulan Ramadan itu harganya turun. HP-HP itu harga turun. Di semua platform, Tokopedia, Shopee, TikTok. Biasanya dia harganya turun di bulan Ramadan. Kita nunggu nih, nanti aja. Di pas Lebaran saja kita beli. Biasanya pas Lebaran harganya stabil. Setelah itu, pasti kita akan menunggu lagi. Tunggu saja. Nanti setelah Lebaran, kita baru beli. Nah, tiba-tiba pas Lebaran harganya naik. Biasanya akan nyesel kenapa tidak membeli pada saat Lebaran. Nah, itu biasanya sering terjadi. Jadi saya akan bagi tips sekarang, triknya untuk membeli. Nah, tentu ini tipsnya kalian bisa gunakan untuk tahun 2027 nanti. 2026 sebenarnya masih bisa. Kalau tayang video ini kalian langsung tonton, langsung kalian praktekkan masih bisa. Tapi kadang kalian harus mengumpulkan uang dulu. Kalian harus mempersiapkan uang dulu, baru bisa kalian membeli suatu barang. Kalau memang uangnya pas-pasan. Tapi kalau uangnya memang cukup, kalian bisa membeli sekarang. Contoh, tips yang saya berikan. Jadi kalian mulai nabung tahun 2026 ini, sekitar 1 tahun. Nanti kurang lebih di bulan Maret lagi, tahun depan, itu biasanya akan ada Lebaran. Nah, incarlah produk yang kalian inginkan dari bulan Februari. Berarti kalau bulan Februari ini, tahun ini, yang menjadi primadona adalah iPhone 13 dan iPhone 14. Jadi berarti tahun depan yang jadi primadona adalah iPhone 15. Ya, sekarang iPhone 15 sudah. Kemarin saya lihat 9,8 juta. Itu masih terbilang mahal ya dibandingkan saya beli iPhone 14. Memang iPhone 15 itu dari semua prosesor, chipset, baterai itu jauh lebih bagus. iPhone 14, iPhone 13 itu mirip, tapi RAM-nya yang lebih tinggi. Saya ambilnya iPhone 14 jadinya karena memang
dia bisa bertahan lebih banyak. Jadi kalau tahun depan yang kalian planningan itulah iPhone 15. 14 kayaknya masih ada, tapi 15 kayak jadi primadona. 2 tahun lagi iPhone 16, 3 tahun lagi iPhone 17. Itu biasanya polanya untuk di Indonesia, karena memang garansi resmi Indonesia kayaknya dapat perhatian khusus deh. Kayak sekarang iPhone 17 Pro sudah keluar, 17 Pro Max sudah keluar, iPhone 16-nya discontinue semua. Yang Pro, yang Pro Max discontinue. Tapi yang basic itu semuanya masih ready. Saya nggak ngerti ya, mungkin iPhone yang basic itu jadi primadona. Mungkin karena tidak terlalu wah fitur-fiturnya, orang Indonesia itu udah cukup gitu loh. Bahkan saya sendiri yang saya pakai konten kreator iPhone 12 yang pakai sang rekam ini pun semuanya sudah cukup dan tidak perlu harus yang Pro Max. Padahal uangnya ada untuk beli yang Pro Max, tapi kita benar-benar memikir, ini benar perlu nggak yang Pro Max ya? Atau kita cuma pakai gengsi saja? Value for money cukup nggak ya? Nah itu biasanya yang sering kita bingung. Tapi kalau punya uang lebih ya, kita nggak mikir itu ya, kita tinggal beli aja, nggak mikirkan seperti itu. Tapi kalau ada yang dipikirkan, basic itu udah cukup. Oke? Jadi yang perlu kita siapkan, triknya adalah siapkan uang dari sekarang, beli di tahun depan pada saat Ramadan. Kalau udah Ramadan itu biasanya udah mulai diskon. Sudah mulai diskon. Nah, nanti Lebaran tanggal 20-an ya, maaf saya lupa. Itu udah Lebaran tanggal 20-an, itu harganya biasanya akan turun atau stabil. Nah, naik sih sulit, tapi minimal stabil di harga-harga sekarang. Itu biasanya banyak yang nungguin. Padahal nggak bisa, karena semua berekspektasi seperti itu. Flash sale 33 kemarin yang paling tepat, saya dapatnya 7,1 juta iPhone 14. Nanti produknya ketika sudah datang, saya akan unboxing bersama istri dan saya akan review iPhone 14 di 7,1 juta. Itu kayaknya udah termurah. Ada mungkin yang 6,9 juta, tapi untuk mendapatkan harga tersebut 1/sekian. Kemarin cuma 5 menit tuh, flash sale-nya di Kucun Live itu cuma 5 menit. Dan saya dapat di 7,1 juta. Itu benar-benar saya menggunakan strategi, saya memplanningkan untuk beli hari ini. Nah ini membeli Mac juga sama. Nanti saya akan buatkan untuk membeli Mac gimana caranya. Bahkan sampai saat ini juga kalau dijual ini masih untung kok. Harganya 9,8 juta. Tapi kalau saya jual ini biasanya masih untung. Nah terus kembali lagi untuk yang di iPhone 14. iPhone 14 itu berhasil saya beli di harga 7,1 juta. Itu semuanya memang karena saya planningkan dari awal. Jadi saya tidak iseng-iseng, karena setiap malam saya biasanya cek live. Setiap malam saya cek apakah memang ada potongan harga atau memang tidak ada. Setiap hari itu ada potongan harga, karena tiba-tiba promo cuma potongan 12%. Tiba-tiba potongan 10%. Itu setiap hari ada. Jadi perlu dicek berkala. Nah, itu sedikit singkat cerita saya bisa dapatkan. Nah, ini kayak ini live nih. Nah, ini kayak live sekarang ini. Nah, biasanya saya tetap cek. Nah, ini sekarang iPhone 14 7,7. 7,7. iPhone 14 7,7. Jadi itu sedikit trik ya. Ya udah tinggal scroll, habis itu buka lagi. Nah, ini 7,7 iPhone 14. Kemarin ini di bawah. Ini saya langsung dapat yang 7,1. Saya bingung, ini bener nggak? Jadi saya beli. Ini tipsnya. Di lab nih. Oke? Itu saja. Terima kasih yang sudah nonton. Nanti saya akan ceritakan pengalaman-pengalaman yang lainnya untuk membantu kalian membeli suatu barang supaya tidak rugi dan tidak kena mahal. Thank you.